Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para pengurus keluarga besar dari masjid kita tercinta, Masjid Jami Nurul Iman, DKM dan seluruh jajarannya. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur dalam ibadah, senantiasa selalu dalam memakmurkan masjid kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah mukarram al-muhtaram, guru kita bersama, pengisi materi pada kajian subuh kali ini al-mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Aziz telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di tempat kita senantiasa menambah keberkahan, kemuliaan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun sebelum kajian kita mulai, ya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah yang selalu ikut andil, berpartisipasi, selalu hadir di tempat kami. Mudah-mudahan seluruh kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Baik membantu dalam urusan tahfizul Quran, membasuh dalam urusan kegiatan-kegiatan taklim, rezeki yang telah dikeluarkan, ya Allah mudah-mudahan sekecil apapun rezeki yang telah dikeluarkan untuk membantu kegiatan ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah khusus untuk kita semua yang telah selalu ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada di masjid ini. Salah satunya yaitu kegiatan sedekah subuh. Untuk kajian subuh yang pertama kami terima sedekah jariah dari Ibu Tanjung Purbasari, yang kedua kami terima dari Ibu Maryani, yang ketiga dari Ibu Saudah, yang keempat alhamdulillah kami terima dari Bubur Monas Bapak Haji Sumarno, dan alhamdulillah kami terima dari Bubur Monas Bapak Riyadi. Dan juga untuk seluruh jamaah sekalian, mudah-mudahan seluruh kebaikannya dibalas dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka ijabah bil barakah fid dini wad dunya wal akhirah bil qabulil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan buat hadirin jamaah yang ingin menjadi donatur atau membantu kegiatan-kegiatan di masjid ini, silahkan boleh boleh menghubungi panitia atau pengurus Masjid Nurul Iman. Marilah kita sama-sama dengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Abdul Aziz. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Izin Pak, mohon maaf duduknya agak tinggian saya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha. Ma'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa atba'ihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, azilu bis salati qablal fauti wa azilu bitaubati qablal maut. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan subuh kali ini, Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan lahir dan batinnya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah Masjid Nurul Iman, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon izin, mohon maaf saya berdiri di depan. Pertama, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari mata ini merem sampai merem lagi, nikmat Allah enggak berhenti-berhenti. Seperti ombak di lautan terus mengalir. Termasuk nikmat Allah kepada kita. Enggak habis-habis Allah kasih nikmat sama kita. Maka oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita kecuali bersyukur kepada Allah. Ada dua nikmat yang sering kita lupakan. Yang pertama adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Dua nikmat ini sering dilupain sama kita nih. Kita baru ngeh ternyata nikmat sehat itu mahal ketika kita sakit. Kita juga baru merasakan betapa dahsyatnya nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan kesempitan. Maka dua nikmat ini sering dilupain sama kita nih, nikmat sehat sama nikmat sempet. Maka bahasa sederhananya, mumpung sehat, mumpung sempet, ibadah. Jangan ditunda-tunda. Kebanyakan kita suka nunda-nunda. Kapan Pak mau ke masjid? Ntar baiklah gue mau kalau udah pensiun. Kapan mau tahajud? Ntar belah kalau udah tua-tuaan. Kalau udah tua-tua dikit mau gue mau rajin ke masjid. Kapan mau ngaji? Entarlah kalau udah tua. Entarlah kalau udah pensiun. Entar begitu tua, begitu pensiun, stroke. Nah, boro-boro mau ke masjid, ke kamar mandi aja susah. Maka mumpung kita diberikan kesehatan, sebab ibadahnya orang sehat itu jauh lebih nikmat ketimbang ibadahnya ketika kita sakit. Orang sehat mau sujud 5 menit juga udah jadi aja. Kita sholat berdiri, imamnya baca suratnya yang panjang-panjang, nikmat aja. Kenapa? Kitanya lagi sehat. Nggak usah dikasih penyakit yang aneh-aneh, nggak usah. Yang bahasanya bahasa Inggris semua dah. Kita dikasih sakit mata aja, perek Jumat. Kemarin kemana orang kelihatan di masjid lagi sakit. Sakit apa? Sakit mata. Lah kenapa sakit mata nggak sholat? Masya Allah begitu sujud mata kayak mau copot kayaknya. Gitu. Baru sakit mata dong udah perek kita mau Jumat. Gitu. Belum lagi kita dikasih sibuk.
Ibu, kalau kita mau sibuk Bu, nggak usah diangkat jadi anggota dewan, nggak usah diangkat jadi bu camat, jadi bu lurah, jadi bu RT, bu RW, nggak usah kalau mau dikasih sibuk mah. Nggak usah diangkat jadi pejabat apa-apa Bu kalau mau sibuk. Dikasih cucian B2 bak udah sibuk bener kita. Iya. Asli tanya be, kok kemarin orang nggak ngaji majelis taklim kemana? Sibuk. Emang ngapain? Udah cucian banyak banget. Jadi kasih sibuk itu nggak perlu macam-macam. Makanya mumpung kita pada sehat, mumpung kita pada sempat, gunakan kesehatan dan kesempatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, pada kesempatan subuh kali ini saya berniat hadir di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka silaturahim. Silaturahim, karena saya sering lewat sini Bu, gitu. Kalau pas lagi nikahin, iya. Saya lewat sini, pas nikahin lewat ini, terus lihat masjid cakep amat. Tapi saya belum pernah nikahin di sini nih. Gitu. Kalau teman saya kemarin udah katanya, cakep katanya masjidnya Ustaz katanya. Makanya saya ingin silaturahim, bukan mau ngajarin, bukan mau apa-apa, cuman silaturahim aja, pengen masuk ke dalam Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu di sini. Siapa tahu ada jodohnya. Menjadi jodoh-jodoh itu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saja ingin saya sampaikan, dan ini sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita. Ketika masuk bulan Rajab, kita sering mendengar ada doa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 3 bulan ini disebut oleh Nabi dalam doanya. Ada apa dan apa keistimewaan dari 3 bulan ini sampai Nabi menyebut dalam doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Sekarang Rajab, kita nyebutnya Rajab, bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Ternyata di bulan Rajab paling tidak kita menemukan ada 3 keistimewaan di bulan Rajab. Yang pertama yang terjadi di bulan Rajab adalah ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah terjadi lagi dalam sejarah kehidupan manusia di sepanjang dunia ini masih ada. Peristiwa ini tidak dialami oleh seluruh nabi, hanya dialami oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apa peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab? Yaitu peristiwa di Isra dan Mi'rajkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering peringatin tuh tiap tahun tuh Isra Mi'raj. Di masjid, di musola, di majelis taklim, tiap tahun nggak pernah lewat tuh. Tahun kemarin doang agak sepi tuh. Emang coronanya lagi mantep. Sekarang mah corona udahan kali ya. Insya Allah udahan lah, puasa mah selesai udah, habis udah. Kita pakai masker 2 tahun Pak, begitu dibuka lo jenggotan semua saya. Nggak kerasa 2 tahun pakai masker. Di bulan Rajab ada peristiwa yang disebut Isra dan Mi'raj. Saya tidak akan bicara Isra dan Mi'raj, tapi saya coba mengambil hikmah-hikmah dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama, ketika kita bicara Isra dan Mi'raj, pasti kita bicara iman. Kenapa? Sebab Isra dan Mi'raj harus dibarengi dengan iman. Kalau kita ngomong Isra Mi'raj, cerita Isra Mi'raj hanya pakai akal, nggak nyampe akal kita. Nggak nyampe Pak. Perjalanan Isra dan Mi'raj dilakukan oleh Nabi tidak kurang dari 4 jam. Ada yang mengatakan 2 jam perjalanan Isra dan Mi'raj.
Nabi berangkat dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit 1 sampai dengan ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, berjumpa dengan Allah, menerima perintah salat 5 waktu, kembali lagi ke Mekah. Sebelum subuh Nabi sudah sampai di Mekah. Ketika ini diceritakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy tidak percaya. Kenapa? Karena orang Quraisy menerima Isra dan Mi'raj dengan akal. Ketika Nabi cerita, saya baru pulang saja Isra dan Mi'raj. Dari mana hai Muhammad? Saya dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina naik ke langit, bertemu dengan Tuhanku. Kembali ke Mekah menerima perintah salat 5 waktu. Lalu orang kafir Quraisy nanya, Muhammad, sekarang angkat kakimu yang kanan. Diangkat sama nabinya kaki yang kanan. Hai Muhammad, sekarang kau angkat kakimu yang kiri. Diangkat oleh Nabi kakinya yang kiri. Hai Muhammad, sekarang kau angkat kakimu kedua-duanya. Nabi enggak bisa. Apa kata orang Quraisy? Bohong Muhammad, gila Muhammad. Dia baru aja ngaku dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit, ngangkat kaki 2 aja gak bisa. Kenapa? Sebab orang Quraisy menerima cerita kisah Isra dan Mi'raj itu dengan akal. Tapi ketika Isra dan Mi'raj itu diceritakan kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Jangankan cuman Mekah Palestina, naik ke langit tembus sekalipun, kalau Muhammad yang cerita, aku percaya. Sebab Abu Bakar menerima dengan iman. Maka ketika kita bicara Isra dan Mi'raj pasti bicara iman. Ngomong-ngomong masalah iman, kata Imam Al-Ghazali, iman kita itu mengalami naik turun. Kadang iman kita di atas, kadang iman kita di bawah. Ini lagi ngaji begini mah cakep banget iman kita nih. Lagi di atas semua. Tambah zikir makin mantep. Ada tausiahnya cerita tentang siksa kubur. Wah, makin takut kita. Makin mantep iman kita. Pulang ngaji, pulang tahlil, belum tentu iman kita tetap di atas. Bisa jadi. Begitu selesai tahlilan nih, udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah ada tausiah malam ke-7. Wah, cerita tentang siksa kubur, makin takut kita. Selesai tahlilan mampir di warung ngopi dulu. Ngobrol kiri, ngobrol kanan, iseng-iseng gua masang pakong ini. Turun iman kita tuh. Iman kita itu seperti layangan, Pak. Layangan itu kalau manteng enak mainnya. Coba kalau main layangan manteng kan enak, Pak. Tinggal ngiket doang kita, layangan nggak ngapa-ngapain, tenang aja di atas kita tinggal juga nggak bakal jatuh. Tapi kalau kita main layangan, layangannya singit, wah babak belur, Pak. Narik ulur, tarik ulur, tarik ulur, jatuh lagi, narik lagi. Kenapa? Singit layangannya. Iman kita juga begitu tuh. Iman kita turun naik, kadang di atas, kadang di bawah. Manusiawi. Iman kita nggak bisa terus di atas, kita bukan malaikat. Iman kita nggak bisa terus di bawah, kita juga bukan setan. Kita ini manusia biasa, kadang benar, kadang salah. Kadang di atas, kadang di bawah. Maka iman mesti dijaga. Bagaimana cara menjaga iman? Yang pertama, banyak hadir di majelis taklim, banyak hadir di majelis ilmu. Itu cara merawat iman yang pertama, banyak hadir di majelis ilmu. Karena orang yang hadir di majelis ilmu, imannya akan terus dipompa. Kita akan terus ingat sama Allah. Hadir di majelis ilmu, banyak hadir. Ibu-ibu lah udah, bapak-bapak pengajian mana masjid hadir, semua hadir. Karena dengan hadir di majelis taklim, iman kita bakal bagus, bakal stabil. Jadi iman kita, syukuran Ustaz, Masya Allah. Jadi cara menjaga iman kita yang pertama, banyak hadir di majelis taklim. Ini mengaji kagak, majelis taklim males, sama ustadz gedeg, susah. Iya. Karena ada orang yang lihat ustadz gedeg, asal datang ke taklim, ya ustadz lama urusannya, ada dia mah dah. Gitu. Jangan. Karena dengan hadir di majelis ilmu, iman kita tambah. Yang kedua, bagaimana merawat iman? Banyak zikir. Zikir. Mau yang panjang boleh, yang pendek juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya pengen atu-atu baik gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak apa-apa, bebas zikir. Kenapa? Zikir itu ibadah yang paling gampang. Sebab zikir mah enggak kudu pakai syarat, enggak kudu pakai rukun. Di masjid boleh, di musolah enggak apa-apa, di rumah juga boleh. Di kantor boleh, di jalanan sambil bawa kendaraan selama tidak mengakibatkan mudarat boleh. Lagi macet zikir nggak apa-apa Pak. Mobil macet zikir. Daripada kita ngomelin wali kota, jalan lancar kagak kan gitu ya, pahala nggak. Mendingan sambil macet kita sambil berzikir. Zikir banyakin. Sebab dengan zikir iman kita bisa naik. Di mana aja zikir mah bebas. Silakan Bu, sambil nyuci boleh, sambil duduk boleh, sambil tiduran boleh. Zikir, 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 udah mau satu-satu, mau sekaligus yang banyak, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena manfaat zikir banyak. Salah satunya orang yang sering zikir di dunia, insya Allah hatinya bersih. Kena zikir terus. Yang kedua, orang yang sering zikir di dunia, insya Allah hatinya dekat sama Allah. Sebab yang ada di hatinya hanya Allah, Allah, Allah. Yang ketiga, orang yang sering zikir di dunia, insya Allah di saat akhir hidupnya keluar dari lisannya la ilaha illallah. Cakep bener tuh. Yang keempat, orang yang sering zikir di dunia, insya Allah begitu meninggal dunia terpejam matanya, tersenyum wajahnya. Kita kan sering dengar cerita bocah nasi anu matinya cakep banget, matanya terpejam seolah-olah tidak ada yang dikhawatirkan, wajahnya tersenyum seakan-akan dia bahagia akan berjumpa dengan Allah. Kalau kita matinya pengen merem sambil senyum, maka banyakin zikir. Sebab biasanya orang zikir mah pasti merem. Enggak di masjid, enggak di musola, enggak di tempat tahlil, perebut. Kalau enggak di pojokan deket tiang. Makin lama zikirnya makin nunduk, makin nunduk. Ada cerita bocah, nu lihat zikirnya khusyuk beneran ya. Begitu diliatin, pakai nangis dia mah air matanya netes nih. Begitu dideketin, ternyata lagi ngiler, kleker bewojokan. Karena orang zikir mah merem, maka insya Allah begitu meninggal dunia terpejam mata kita, tersenyum wajah kita. Banyakin zikir. Ustadz, saya mah nggak sempat zikir, repot di rumah. Saya mah kerjanya juga emang kerjanya begitu. Di kantor mah enak, Ustadz beri duduk baik zikir juga. Emang kerja apa? Saya mau cuma ngojek. Lah ngojek lebih enak zikir. Ngojek dari ujung BRI ini sampai ke sini berapa kali ngerem naik motor kita? Nah, ada 20 kali ngerem. Asal sekali ngerem, alhamdulillah. Asal ngerem, alhamdulillah. 20 kali ngerem, 20 kali alhamdulillah. Apalagi yang penumpangnya yang ada muda-mudaan dikit. Asal ngerem, alhamdulillah. Asal ngerem lagi, alhamdulillah. 20 kali ngerem, 20 kali alhamdulillah. Begitu pas pulangnya ada nenek-nenek naik. Asal ngerem, astagfirullah. Asal ngerem, astagfirullah. 20 kali ngerem berarti 20 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. Zikir, zikir, zikir. Mantepin iman, zikir. Zikir itu ibadah, udah bebas zikir mah Bu. Wah, baca subhanallah, alhamdulillah, bebas. Ini yang pertama nih, bicara Isra Mi'raj, bicara iman. Yang kedua, bicara Isra Mi'raj, bicara masjid. Kenapa? Lihat ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid.
Isra Mi'raj adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Pelajarannya apa buat kita? Jangan tinggalin masjid. Makmurkan masjid di dunia, besok Allah bangunin kita istana di surga. Masjid kayak begini cakep, rame. Ibu-ibunya banyak. Di masjid saya ibu-ibu kurang banyak, Ustaz. Sama di masjid saya tiap hari Minggu juga. Begitu. Makmurkan masjid. Kenapa? Sebab kalau orang Islam sudah meninggalkan masjid, tanda kehancuran dan kekalahan kita. Makanya buat anak-anak kita nih, ajak ke masjid, Pak. Anak-anak kita biasain ke masjid. Anak-anak kita yang kecil, kalau yang kecil itu mesti dituntun sama bapaknya. Jangan disuruh ke masjid sono, bapaknya mah nonton TV, nonton bola. Anaknya suruh ke masjid sono. Makanya akhirnya di masjid rame karena nggak ada bapaknya. Karena di masjid rame akhirnya merebut marah. Pada bercanda bayar lu udah pulang sono begitu. Lo bocah pulang. Ditanya, "Pen ngapain orang sholat?" Nggak boleh pen bocah ngomongnya. Yang benar bagaimana? Yang benar itu anak kalau ke masjid dituntun sama bapaknya. Duduk sholat di samping bapaknya. Nak, nanti sholat di samping bapak ya. Jangan bercanda, jangan ngomong. Nanti selesai sholat baru boleh keluar. Kan enak. Ini kadang-kadang anak buat naik di atas semua, bocah semua di atas. Setengah mati Pak Khotib. Ajak anak kita ke masjid. Kiamat akan datang apabila umat sudah mempercantik masjid tetapi isinya kosong. Sekarang masjid mana yang jelek? Nggak ada. Kita pengen sholat di masjid yang karpetnya tebel, ada. Begitu sujud langsung Allahu Akbar, langsung nyeswe tebel, ada. Kita pengen sholat di masjid yang pakai AC, banyak sekarang. Kita pengen sholat di masjid yang ada tangga jalan kayak di mall, ada. Bani Umar tangga jalan. Kita pengen sholat di masjid yang ada liftnya, ada. Kita pengen sholat di masjid yang kubahnya dari emas juga, ada. Masjid mana nggak ada, cakep-cakep semua. Tapi kiamat akan datang kalau umat sudah mempercantik masjid, isinya as-salatu khairum minan naum. Ada berapa di musola? Kadang-kadang cuma berdua Pak, imam doang sama karpet. Yang buka musola dia, yang hidupin lampu musola dia, yang ngetok beduk dia, yang ajan dia. Sholat sunnah 2 rakaat belum juga ada yang datang, paksa dia qomat juga. Habis qomat kagak ada lagi yang datang, imam juga dia, baca walabdolinya dipanjang-panjang sengaja, kagak ada yang amin juga di belakang. Akhirnya dia sendiri amin. Itulah potret kita. Maka Isra dan Mi'raj mengingatkan kepada kita masjid. Jangan tinggalin masjid. Kayak di sini cakep nih. Jamaahnya banyak. Nih, bicara Isra Mi'raj, bicara Mas. Yang ketiga bicara Isra dan Mi'raj, bicara sholat. Sholat ini istimewa, Bu. Maka kita bersyukur salah satu umat yang dipilih oleh Allah menerima perintah sholat 5 waktu. Karena istimewa Pak, dari perintahnya aja udah beda. Kita disuruh puasa, cukup diturunin ayatnya doang tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa, ayatnya turunin. Kita suruh haji, turunin ayatnya, atimul hajja wal umrah. Kita suruh berbakti sama orang tua, diturunin ayatnya. Kita disuruh sedekah, zakat, diturunin ayatnya. Tapi begitu kita disuruh sholat, ayatnya diturunkan, tapi nabinya langsung dipanggil oleh Allah dalam Isra dan Mi'raj. Istimewa sholat itu. Maka jangan pernah sekali-kali kita belajar meninggalkan sholat 5 waktu. Yang cakep sih tepat waktu dan berjamaah di masjid. Kenapa Nabi mengajarkan kita untuk berjamaah di masjid? Karena jamaah itu hikmahnya luar biasa banyak. Nabi itu sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan berjamaah sholat. Maka jangan tinggalkan kita
Salat berjamaah. Usahakan supaya kita tetap 5 waktu berjamaah. Karena jamaah itu luar biasa dahsyat. Salah satunya salat berjamaah itu mampu merekatkan hubungan di antara kita. Silaturahim, persatuan, kesatuan. Ini kalau kagak ketemu di masjid kita jarang Pak ketemu. Sibuk kita. Berangkat pagi pulang sore, ketemu paling kalau ada tahlilan. Ketemu paling salat berjamaah. Maka berjamaah itu luar biasa dahsyatnya. Bersatu kita kayak begini cakep nih. Kita kalau kompak itu ya kalau pengen kompak di mana? Ya di masjid ngelihatnya. Kalau di masjid udah kompak, insya Allah kehidupan bermasyarakat kompak. Kalau kompak, udah. Apa yang kagak beres? Beres semuanya dah. Kayak tangan kita nih jarinya ada 5, 5-5-nya kompak. Apa yang nggak kekepel? Jangankan nasi sepiring sebakul habis. Kalau jarinya coba kalau yang 4 ngambek tinggal jempol sendirian, suruh ngabisin uduk sepiring. Susah Pak. Ini jempol siapa ini? Jempol ini umaro, pemimpin. Pimpinan kalau udah ngangkat jempol beres urusan. RT dikasih tugas sama lurah begitu tanya, "Teh gimana nih?" "Oh Pak Lurah nih ini. Mantep lu Teh," kata lurah gitu ya. Keluar jempol beres urusan udah. Umaro, pemimpin. Yang kedua telunjuk. Siapa ini telunjuk? Agnia, orang kaya. Ini orang kaya kalau nunjuk jadi. Orang kaya datang ke Bintaro ada tanah kosong ditunjuk nih pagar. Bikin rumah sakit khusus buat orang-orang miskin. Jadi nggak tuh rumah sakit? Jadi orang kaya yang nunjuk. Coba kita ke Bintaro pagi-pagi tanjak tunjuk sendirian di sono. Jadi nggak kira-kira? Jadi. Ini jadi stres kita sendirian. Agnia, orang kaya. Yang ketiga jari tengah, di tengah paling tinggi sekalian. Begini ya, jangan begini. Begini, jari tengah. Siapa ini? Ulama, kiai, ustadz. Di tengah dia mah adanya. Mengayomi semuanya, jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan, di tengah kiai mah. Yang sampai ibu tanya apa, ngapain orang ngaji? Lah gua mau ngaji ke sono kata kiainya begitu. Pindah ke kiasan masjid sono kata kiainya begini. Daripada gua puyeng mendingan gua orang ngaji sekalian. Pun gara-gara kiai jadi orang kagak ngaji jadinya. Maka kiai di tengah, apalagi lagi musim pilkada Ustaz. Kiai mah udah diem bayi tengah udah. Jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan. Doain aja makin banyak calon makin bagus. Ada 4 calon, mantap. 4-4-nya datang ke kita semua minta air. Apa susahnya? Kasih minta air putih. Ya, datang 4-4-nya 4 amplop, lumayan. Ya. Coba kalau kita miring ke kiri doang, ya dia doang yang datang, yang mana kagak datang ke kita. Makanya Ustadz mah di tengah udah, santai udah. Yang keempat jari manis. Nah, makanya cincin dipakainya di jari manis. Siapa jari manis ini? Anak muda. Makanya anak muda mah udah manis aja hidupnya, udah endah aja dah. Nggak usah malam minggu, nggak kudu pakai duit banyak, yang penting ada bensin 2 liter, jalan aja udah anak muda mah. Apalagi yang bonceng pacarnya ya. Asal pacarnya ngomong, ada bakso belaga budeg, lewat aja. Emang kagak punya duit, punya bensin doang. Udah indah aja. Yang kelima, kelingking. Siapa ini kelingking? Kelingking ini perempuan, ibu-ibu. Saya tanya, Ustaz, saya mah kecil amat. Biarin kecil juga. Ini kecil bukan sembarangan kecil. Walaupun kecil ini kelingking operasinya luas. Kemana bae masuk dia mah. Iya, hidung gatel masuk. Kuping gatel sampai ke ayam-ayam nggak bertelur masuk. Masuk. Ini kalau 5-5-nya kompak ini apa Pak? Beres semua. Jangankan musola segede kepel, masjid 3 lantai beres Pak. Yang penting umat Islamnya kompak. Bagaimana kita belajar kompak? Di sholat berjamaah. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Kompak kelihatan tadi. Bicara Isra Mi'raj, bicara sholat berjamaah. Pertahankan sudah, jangan sampai masjid kita bangun miliaran, kita capek-capek berjatuh-jatuh dari masjid lagi ngecor. Begitu udah jadi, kita pedorong-dorong isinya. Lu beda duluan, gue udah tua. Lah bu, udah tua malah mesti rajin ke masjid. Biar mati di masjid. Kan cakep. Ini bicara Isra Mi'raj. Yang kedua, Sya'ban.
Ada apa di bulan Sya'ban? Salah satunya di bulan Sya'ban turun perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah arah kiblat yang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dulu Nabi sholat menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih 16 bulan Nabi sholat ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah dari Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144, satral ilal masjidil haram. Hai Muhammad, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka kita kalau umroh, kalau haji di Madinah itu ada masjid yang namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu artinya dua kiblat. Di masjid itu Nabi pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian turun perintah Nabi sholat ke Masjidil Haram. Itu turun di bulan Sya'ban. Wah, cerita Masjidil Haram, wah, luar biasa, Pak, dahsyat. Mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat haji nih jemaah kita. 2 tahun sudah tidak berangkat haji. Kabar sih Arab Saudi sekarang sudah tidak lagi mewajibkan PCR, tidak lagi mewajibkan karantina. Jadi siapa tahu besok Arab Saudi sudah tidak lagi mewajibkan vaksin, kan begitu. Jadi yang vaksin, yang enggak boleh berangkat. Kalau orang kita mah kan vaksin pengen sehat ya, iya. Vaksin, nggak ada yang mau vaksin. Ibu-ibu apalagi nggak ada yang mau vaksin. Kalau untuk kesehatan mah begitu pas diumumin, kalau nggak vaksin nggak bisa ke Tanah Abang, antri semua di puskesmas pada vaksin karena nggak bisa ke Tanah Abang. Vaksin. Yang kedua, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Artinya apa? Di bulan Sya'ban kita diperintahkan banyak membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah kepada Nabi 1 kali dibalas 10. 10 kali bersalawat dibalas 100. 100 kali kita bersalawat dibalas 1000. 1000 kali kita bersalawat Allah dekatkan kita dengan Nabi di surga. Salawat, Bu, banyakin salawat. Di rumah baca salawat, luar biasa dahsyat. Makanya anak kita itu zaman dulu Pak, itu anak namanya sama orang tua deket banget. Jangankan orang tua marah, orang tua melotot, anak udah ketakutan Pak. Bapaknya baru ngedehem aja anak udah begini baik. Dulu lah bocah sekarang bapaknya melotot, ngapain Pak ngeliatin dia? Bapaknya ngomong dijawab ya sama anak sekarang mah. Kenapa? Karena orang tua kita dulu mah deket sama anak, dari kecil aja udah digendong-gendong sama anak, sambil diselawatin la ilaha illallah, sampai tidur tuh bocah diselawatin, dizikirin sama kita. Lah sekarang makin beda, orang tua sekarang digendong-gendong, ini anak siapa, ini anak siapa. Makanya begitu gede bocah ngelawan, dia kagak ngaku emaknya dia kecil. Ini anak siapa, ini anak siapa, bu anak dia. Makanya bocah ngelawan gitu.
Orang tua kita mah dulu sholawatan segala macam, ya Allah. Di bulan ini turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu. Yang ketiga Bu, bulan yang disebut sama Nabi dalam doanya bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan umur kita sampai kita bisa ibadah di bulan Ramadan. Manfaatkan Ramadan. Ada cerita dalam sebuah negara ada raja yang bernama Raja Zulkarnain. Suatu hari Raja Zulkarnain mengumpulkan pasukannya. Kumpulin pagi-pagi, Paris, infeksi pasukan mau ke Ukraina. Kata Raja Zulkarnain, hari ini kita akan berangkat, pagi ini kita akan berangkat menuju perbatasan negara. Aku berpesan kepada kalian, nanti di tengah malam kita akan sampai di suatu sungai. Pesan saya, ketika kalian melewati sungai itu, apapun yang kalian injak, ambil, bawa. Kata raja, berangkatlah prajurit semua. Tepat tengah malam, pasukan itu sampai di sungai, di kali. Turunlah prajurit itu, nyebrang. Prajurit yang pertama begitu turun ke sungai, ingat pesan raja. Apapun yang diinjak di dasar sungai, ambil. Begitu diinjak-injak sama dia, ini mah batu doang lah. Ini batu biasa, ngapain ini berat-berat dibawa. Udah lewat. Prajurit yang kedua begitu turun, ingat pesan raja. Apa yang kalian injak, ambil. Begitu diinjak sama dia, ini batu nih. Tapi raja mesen, suruh diambil. Udahlah ambil daripada ditanyain, nggak ngambil. Ambil ala kadarnya. Ada yang ngambil 5, ada yang ngambil 10. Begitu kelompok yang ketiga turun, ingat pesan raja, apa yang kalian injak di dasar sungai, ambil. Diambillah semua, sampai penuh tasnya. Begitu sampai pagi hari di perbatasan, pasukan kembali disiapkan, raja perintahkan, sekarang kalian buka tas kalian masing-masing, lihat isi yang ada di dalamnya. Begitu dilihat, alangkah terkejutnya prajurit, karena begitu dilihat isinya intan permata. Buat prajurit yang mengambil banyak penuh di tasnya, bergembira luar biasa. Buat prajurit yang ngambil ala kadarnya, menyesal. Buat prajurit yang tidak mengambil sama sekali, luar biasa menyesalnya. Itulah kita begitu datang Ramadan. Ada yang melewatkan Ramadan biasa-biasa aja. Biasa aja dia mah. Mau Ramadan kayak mau enggak, biasa aja, tetap jauh dari Allah. Pokoknya jam 7 wayanya ngopi aja dia mah. Buat dia enggak pengaruh. Kenapa? Biasa aja buat dia mah. Saya sering suka ngasih kuliah subuh di Masjid Agung Serpong tuh. Pulang lewat pasar sengaja kan bulan puasa. Ya itu yang nyebrang di pasar orang bawa ada yang kopi hitam, ada yang bawa kopi susu, ada yang bawa bubur, nyebrang biasa aja. Padahal bulan puasa. Kenapa? Prajurit yang pertama nih sama masjid jauh, sama musola tetap jauh, sholat enggak, puasa enggak, biasa aja nih yang pertama. Yang kedua, ada umat Islam yang mengambil Ramadan seperlunya saja, sekedarnya saja. Taraweh, ya malam pertama mah ada lah dia, gitu kan. Kan malam pertama mah rame biasanya ya, musola, masjid, malah pakai pasang tenda segala, musola juga, karena penuh jamaahnya. Puasa juga begitu. Ada yang ketiga, dia ambil seluruh keberkahan Ramadan. Karena memang Ramadan disediakan buat kita umatnya Nabi. Maka ambil keberkahan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Salah satunya pesan saya selama Ramadan jangan ninggalin sholat taraweh. Ustadz, pensunnah taraweh mah bener emang sunnah. Tapi sunnah yang satu ini hanya datang di bulan Ramadan. Kita nangis pengen sholat taraweh tapi masih bulan Sya'ban. Bisa enggak? Enggak bisa. Kita demo nih ke DKM, taraweh, tapi masih bulan Rajab.
Nggak bisa. Kenapa? Sebab taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Taraweh datang menyertai datangnya Ramadan. Maka jangan tinggalkan taraweh. Capek-capek dikit, wajar. Lemes-lemes dikit, paksain taraweh. Yang 23, yang 11, jangan ditinggal. Udah nggak usah ribut. Yang 23, yang 11, udah amalin aja yang bener dah. Yang 11 amalin yang bagus, yang 23 amalin yang bagus. Di sini berapa rakaat Ustaz? 23, orang di Mekah juga 23, di Madinah 23 salat taraweh. Gitu. Udah amalin aja dah yang biasa guru-guru kita, orang-orang tua kita lakuin dah, main 23, bener amalinnya, salat 23 yang bener, yang 11 juga yang cakep. Saya 23 di musola, cuma kadang-kadang saya dipaksa juga Ustaz suruh ngimamin di meja yang 11. Saya dikasih jadwal di masjid apa, yang di Al-Azhar BSD, yang di K Hospital. Saya mau 23, enggak usah, di masjid kami cuma 11. Saya enggak biasa, udah tolong Ustaz lah yang 11 katanya. Gitu. Saya mau 23, 11 aja Ustaz katanya. Ya udahlah, insya Allah saya datang. Datanglah saya ke masjid perpajakan tuh. Ke rumah saya dekat Samsat BSD Pak. Persis di situ rumah saya depan. Begitu saya datang, ketemulah anak-anak muda yang dari seberang kampung saya tuh. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ngapain tarawih di sini? Kan di sana ada. Di sini mah enak Pak Haji 11 katanya. Dia gak tahu imamnya saya kan gitu. Begitu sampai, oh iya kita mulai. Salat Isya udah saya kultum kan, habis kultum saya imam tarawih. Biasa, rakaat pertama waladhdallin amin. Langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Selesai jam 9. Yang 23 udah kelar dari jam 8:15. Begitu selesai keluar gitu. Gimana tadi ini? Saya kira cepat Pak Haji katanya. Karena kita mah sholat tarawih nyari yang cepat, bukan nyari yang enak. Cari yang enak. Udah imamnya yang muda, boleh yang muda. Kesempatan nih Pak, karena Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Ramadan adalah bulan pengkaderan. Maka besok Ramadan taraweh dikader nih Pak. Anak-anak kita yang pulang pesantren, yang lulus pesantren, siap jadi imam taraweh. Supaya suatu saat orang tua kita nih nggak ada, udah siap yang gantiin. Cuman saya pesen yang muda-muda kalau disuruh jadi imam taraweh mesti bijaksana. Bila perlu begitu jadi imam taraweh nengok ke belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini saya diberi kehormatan menjadi imam taraweh. Gimana taraweh kita malam ini? Kalau di belakang ngomong sikat Ustadz, udah sikat aja udah. Ya, jangan sampai kita, oh boleh Pak, boleh cepet, yang penting bacaannya mesti wasol, tartil, jangan kayak di YouTube tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah udah tuh. Yang penting rukunnya dapat dah, yang penting rukunnya dapat. Ya sholat mah tarawih mah begitu Pak. Ya cepet-cepet juga, jangan terlalu lambat juga, jangan. Sebab kebiasaan kita beda-beda Pak. Ada yang begitu maghrib langsung makan, ada yang makannya entar habis tarawih. Kalau kecepetan kasihan yang udah makan. Lu bisa keluar semua, kolak, asinan, bala-bala keluar semua. Terlalu lambat, kasihan yang belum makan. Sedang-sedang aja sholat tarawih ya anak muda sih anak muda, baca Fatihah sekali napas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang keluarnya anak muda tanya gimana salat di situ? Mantap. Gua demen imamnya. Tapi kalau yang keluar nenek-nenek gimana salat situ nek? Ya 3 hari juga mati gua di situ. Jangan
juga kecepetan, atau jangan juga terlalu lambat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ada bocah muda di belakang. Lah ini mah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat serakaat sebaris hilang. Dapat 2 rakaat sebaris hilang. Jangan juga begitu. Yang sedang-sedang aja, Yang penting bacaannya cakep. Bukan napasnya yang diwasol, tapi hurufnya yang diwasol. Kalau napasnya diwasol mah gampang kan ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu napasnya yang diwasol. Yang diwasol itu hurufnya bukan napasnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hurufnya yang diwasal sama kita. Mohon koreksi Ustaz, saya bukan qori, bukan ahlinya, takut salah. Jadi taraweh jangan ditinggal. Capek-capek dikit, lemes-lemes dikit. Ustadz, saya kerja, pulang jam 8 sampai rumah setengah 9. Saya nengok musola, udah sepi. Nengok masjid, emang udahan, udah setengah 9. Gimana Ustadz? Taraweh di rumah. Taraweh sendiri di rumah. Orang bisa Ustadz, kemarin kan udah dilatih setahun lagi corona. Itulah pentingnya kita belajar tuh begitu. Suatu saat kita nanti nggak bisa ke masjid, kita bisa taraweh di rumah. Makanya jangan ribut-ribut segala macam-macam. Udah ambil hikmahnya aja dah gitu. Hikmahnya kita bisa taraweh di rumah sendiri belajar. Begitu. Nah, hati-hati nih. Taraweh. Capek-capek dikit wajar lah. Wajar. Ya namanya 23 rakaat. Lalu kita mah al-hakumut sama kulhu doang. Al-hakumut wal asri wailul terus sampai An-Nas kelar. Di Mekah semalam sejuz. 30 malam hatam Quran di Masjidil Haram. Maka ada teman saya tuh ngumpulin duit pengen umroh di bulan Ramadan. Ngapain? Saya pengen tarawih di Mekah Ustaz katanya. Mantap, alhamdulillah. Keren. Berangkatlah dia. Begitu sampai di Mekah pulang tuh kan. Sebelum Ramadan udah pulang, sebelum lebaran udah pulang. Gimana Ustaz? Saya nangis Ustaz tarawih di sana. Ngapain lama? Nangisnya lama bukan karena mantap. Di Mekah itu 1 malam 1 juz. Ini dijelasin dikit di buku ini nih. Nanti akan datang di suatu negeri orang sholat tarawih berlomba-lomba. Lah bener nih ternyata di buku ini Pak. Ternyata sekarang bener kita berlomba-lomba tarawih. Kecepet-cepet. Makanya di Masjidil Haram di Madinah itu 1 malam 1 juz. Makanya besok Ustaz jajal di Nurul Iman sejuz semalam. Pengen tahu. Nah, terakhir Bu ya, mau Ramadan masuk bulan suci, bersihin hati kita supaya suci semua. Minta maaf kita. Yang pertama kita minta maaf sama siapa? Sama orang tua. Kalau orang tua masih ada, datengin, minta maaf, cium tangannya, peluk. Kasih sayang orang tua luar biasa. Ustaz, orang tua saya jauh di kampung, telepon, video call. Mak sehat, bapak sehat, udah girang banget orang tua tanya begitu juga. Makanya orang tua kita dulu banyak anaknya begitu. Mau lebaran begini, mau puasa begini nih, anak pertama datang ke rumah bapaknya emaknya. Gimana mak, bapak sehat? Mak tahun ini mak taraweh, udah ya, baca Quran, pokoknya ibadah. Jangan mikirin yang macem-macem mak. Ini buat bulan puasa mau udah disiapin sama kita. Tuh lihat bawa beras karung, sirupnya 10, kopinya 2 kilo, gulanya 2 kilo. Ini buat emak jajan nih bulan puasa ini 1 juta. Cakep banget tuh. Anak yang kedua datang lagi, emak, bapak, matarama ibadah Ramadan khusyuk, jangan mikirin macem-macem. Beras mas saya bawain no sekarung. Kopinya, sirupnya 10. Ini duitnya buat emas 1 juta. Anak yang ketiga datang lagi bawa beras lagi sekarung, bawa kopi, bawa gula, bawa sirup 10, ngasih duit lagi 1 juta. Punya anak 8.
8 karung. Ya tenang, emaknya ibadah puasa. Sirup seorang 10, anaknya 8. Tapi lebaran buka tuh kok jadi uang es emaknya. Duit 8 juta. Begitu anaknya pada pulang semua, emaknya ke kamar nangis. Disusul sama bapaknya, jangan ditangisin anak mah, doain, emang lagi pada punya rezeki. Saya menangis bukan sembarangan apa-apa bang. Nangis nyesel, punya anak 8. Ya punya anak 10, baik kita ya. Lumayan 10 juta. Datengin orang tua besok mau puasa. Kita kerja 11 bulan. Sebulan nabung 100.000 buat orang tua. Begitu 11 bulan dibuka celengan ada 1.100.000, ambil yang 100, kasih 1 juta orang tua. Anak ini 1 juta, ada 3 juta. Udah pada datang anaknya mak? Belum, kita doain dah besok datang dia. Iya, kalau udah ngedengar begini mah enak nih. Ya datengin orang tua. Saudara datengin yang paling dekat, kakak, adik. Jangan ribut pak. Ini mah kadang-kadang begitu kakaknya, ngapain gua yang tua, pendia yang muda, mestinya dia yang datang ke gua yang tua nih, saudara. Ini mah adik nggak ada yang datang, loncong semua sama gua katanya. Wah marah-marah. Jangan. Silaturahim siapa yang sempet dia datang duluan. Abangnya sempet nih datangin. Adek kita rumahnya di sono di Parung, di Serpong. Mau puasa begini nggak datang ngapain ya? Ditelepon nggak aktif teleponnya, dia nelpon kagak. Kita yang tua datang ke sana tanyain. Siapa tahu adek kita pengen kesini tapi ongkosnya nggak ada, mobil nggak punya, kan begitu. Datangin, kasih tuh orang. Oh, indah banget tuh. Saling memaafkan tetangga kiri kanan, silaturahim datangin minta maaf. Kenapa? Karena tetangga adalah saudara paling dekat. Tetangga adalah saudara paling dekat. Makanya benar kata Nabi dalam hadisnya, kalau kita masak wanginya sampai ke rumah tetangga, banyakin kuahnya. Bagi. Ya istilahnya begitu, jangan mentang-mentang gitu kuahnya doang buat jadi bagi. Nah, bagi tetangga kita kiri kanan. Nikmat. Mudah-mudahan Ibu, jam 6 lewat, mudah-mudahan umur kita sampai kepada Ramadan, kita dikasih sehat lahir batin, kita bisa mengambil semua keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Makasih Ustadz sudah diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan terjalin persaudaraan di antara kita. Minimal kalau saya lewat sini ada yang kenal begitu ya. Makanya silaturahim itu kata Nabi, dengan silaturahim umur panjang katanya. Begitu tuh. Kalau saya lewat sini nih, nabrak ayam saya. Pun tidak udah sama orang sini kan ya. Tuh yang nabrak ayam dia tuh. Begitu harus dibuka ayamnya. Pak Haji, udah nggak apa-apa Pak Haji. Emang ayamnya bendaan bandel banget ini ayamnya katanya. Kan jadi selamat saya. Itu yang masih panjang umur tuh begitu. Ya, kalau nggak kenal pun saya digebugin, suruh ganti segala macam. Makanya silaturahim, mudah-mudahan dengan silaturahim berkah hidup kita. Saya kira itu Ustaz, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Guru. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian di minggu yang akan datang tanggal 27 Maret 2022 insyaallah akan diisi oleh Yang Mulia Al Habib Muhammad Bagil bin Syauqi bin Syaikhan Al Qadri. Sekali lagi, untuk kajian minggu yang akan datang tanggal 27 Maret 2022 insyaallah akan diisi oleh Yang Mulia Al Habib Muhammad Nabil bin Syauqi bin Syaikhan Al Qadri. Bagi siapa aja yang ingin membantu seluruh kegiatan yang ada di masjid ini, baik itu kegiatan sebelum Ramadan ataupun kegiatan yang ada nanti di bulan Ramadan, kajian, santunan yatim, tahfizul Quran dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, silakan untuk menghubungi panitia ataupun menghubungi seluruh pengurus Masjid Nurul Iman. Sekali lagi terima kasih buat ibu bapak hadirin jamaah yang selalu ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan semua rezeki yang telah dikeluarkan Allah ganti dan Allah balas dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas kekhilafan kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin jamaah, silakan di luar ada
Insyaallah ada bubur Monas ya Pak Ji. Ada bubur Monas, silakan untuk menikmati dan juga ada sedikit sarapan ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh para hadirin jamaah. Terima kasih.